Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi, pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Kreatif. Kita jumpa lagi di Belajar di RRI untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 2 Juli tahun 2020. Nah, untuk hari ini Sobat Kreatif kita belajar lagi ya. Walaupun saat ini lagi libur sekolah, tapi nggak apa-apa ya. Oke deh, untuk hari ini kita sudah ada guru dari SMA Negeri 1 Toapaya Kabupaten Bintan. Dia adalah Ibu Emilia Rosa Dias SPDI. Kita langsung aja sapa ya sahabat kreatif. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Rini. Iya, pagi menjelang siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Sehat selalu ya. Rini ya. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Iya. Oke. Walaupun ini masa libur, tapi nggak ada salahnya kita isi dengan belajar di RRI. Anak-anak di rumah lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang ya Bu ya. Khususnya adik-adik dari SMA Negeri 1 Toapaya nih ya. Ini ada Ibu Emilia nih. Yang kangen dengan Ibu Emilia, say hello mungkin ya. Di line WhatsApp kita di 0811 atau bisa telepon di 0771 4500 102 ya. Ibu Emilia, untuk hari ini tema kita itu adalah ide dan peluang usaha di masa pandemi ya Bu ya. Ya betul Rini. Iya. Jadi bagaimanapun situasi saat ini ya Bu ya, kita harus tetap semangat untuk berwirausaha. Walaupun mungkin baru memulai ya Bu ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya betul. Iya. Tidak ada kita memulai dari awal, kelanjutannya kan belum tahu lagi kan. Oke. Semangat Ibu. Iya, Nah, jadi Ibu Emilia ini sobat kreatif adalah guru prakarya ya Bu ya. ya betul. Jadi ini pas banget nih, kita akan belajar bagaimana mencari ide dan juga peluang usaha di masa-masa seperti saat ini ya. Kita langsung aja masuki materinya bersama Ibu Emilia Rosa Dias SPDI. Silakan Ibu. Oke Rini, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar RRI. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga karena sudah mengundang SMA Negeri 1 Toapaya untuk bisa berpartisipasi di program belajar di RRI hari ini ya. Ya. Iya. Jadi untuk kesempatan ini yang akan saya paparkan itu topiknya adalah ide dan peluang usaha di masa pandemi. Nah, mata pelajaran prakarya ini, Rin, itu sebenarnya bersinergi dengan kompetensi kewirausahaan atau dengan dikenal dengan mata pelajaran PKWU ya, Rin ya. Nah, memang di sini peserta didik itu nanti diharapkan dapat berkreativitas, dapat berketerampilan. Nah, pada akhirnya nanti dapat menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu untuk pelajaran mata prakarya ini terbagi 4, ada produk kerajinan, produk rekayasa, budidaya, maupun pengolahan makanan. Nah, untuk topik hari ini yang akan kita tekankan itu adalah pengolahan makanan. Nah, jadi mungkin Rini atau pendengar lain mungkin bertanya-tanya ya Rin,
kok topiknya ide dan peluang usaha di masa pandemi. Kenapa dipilih ide topik seperti itu? Jadi saya sedikit mengkaitkan dengan keadaan kita sekarang ini, ya, seperti yang kita hadapi sekarang ini, ya, Rin. Kita bisa lihat ekonomi itu nyaris terhenti untuk sebagian besar masyarakat, baik itu lokal, nasional, bahkan internasional juga, ya, Rin, ya, karena adanya pandemi ini. Nah, khususnya untuk masyarakat di ekonomi menengah ke bawah ini dampaknya sungguh luar biasa, ya. Nah, di mana mereka harus berjuang keras untuk melalui masa-masa sulit seperti ini. Nah, saya juga mengkhususkan untuk peserta-peserta didik kami yang kemungkinan berada di posisi yang sama. Nah, jadi saya di topik ini itu ingin mengajak mereka untuk melihat bahwa di balik semua itu kita bisa mencari suatu jeda atau celah di masa pandemi ini. Nah, seperti apa jeda itu? Nah, yaitu peluang ekonomi. Nah, peluang inilah yang harus kita cermati sebagai suatu kesempatan atau opportunity. Nah, dalam istilah opportunity ini masuk ke dalam pemetaan peluang usaha yang merupakan salah satu faktor dari 4 faktor yang mempengaruhi terciptanya peluang usaha itu. Nah, seperti apa sih peluang usaha yang dapat kita ciptakan? Nah, kalau kita lihat, ya, Rin, ya, di media sosial itu selama masa pandemi ini itu sudah banyak masyarakat yang mengambil kesempatan ini. Nah, kenapa peserta didik kita tidak bisa? Mereka juga tentu bisa. Nah, banyak dari kalangan masyarakat itu yang sudah membuka peluang usahanya sendiri, ya. Kalau masa pandemi ini kita lihat banyak yang sudah menjual masker, hand sanitizer, terus apa itu yang untuk wajah itu face shield, ya, Rin, ya. Iya, face shield. Terus tempat untuk mencuci tangan yang mereka kreasikan dengan ember cat yang dipasangkan keran. Nah, itu kan suatu ide yang luar biasa dan memang dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Nah, selain dari produk-produk tersebut, produk pengolahan makanan inilah sebagai salah satu produk untuk menciptakan peluang usaha. Oleh karena itu, saya memilih pengolahan makanan dengan materi abon pepaya. Nah, ini, Rin, saya mau tanya, ini langsung ke cara pembuatannya atau kita masuk ke materinya dulu, Rin? Oke, kita ke materinya aja dulu, nanti biar teman-teman ambil pulpen dan kertas untuk catat cara membuatnya, ya, Bu, ya. Kita masuk ke materinya dulu, iya, ya. Oke. Jadi dalam menciptakan peluang usaha itu, khususnya pengolahan makanan, itu ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, di antaranya yang paling mendominasi itu ada 4. Pertama, ide usaha. Kedua, itu risiko usaha. Ketiga, keberhasilan dan kegagalan. Dan yang terakhir itu adalah pemetaan peluang usahanya. Nah, jadi kita harus melihat ide usaha. Ini kita balik ke poin pertama, ya, Rin, ya. Nah, ide usaha itu terbagi 2 lagi, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini yang seperti apa? Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri. Nah, dari diri masyarakat itu sendiri, atau dari diri pribadi ibu atau Rini, gitu, ya, ataupun dari peserta didiknya. Nah, apa faktor internal yang ada di dalam diri kita atau diri orang lain itu? Termasuklah pengetahuannya, bagaimana pengetahuannya untuk mencari ide. Terus pengalaman apa saja yang pernah dia lalui untuk
berkecimpung di dunia usaha. Nah, terus bagaimana dia berkemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pembelajaran. Ya. Dan yang terakhir, faktor internal ini adalah intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Nah, jadi faktor internal inilah yang dapat menimbulkan atau memicu kreativitas peserta didik kita khususnya, sehingga bisa mencari ide dalam menciptakan inspirasi produk apa nih yang akan menjadi peluang usahanya. Nah, ini faktor internal sangat diperhitungkan. Nah, selain itu bagaimana dengan faktor eksternalnya? Nah, faktor eksternal ini itu adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Contohnya seperti apa? Hal-hal di luar itu ya yang mempengaruhi diri kita. Misal kita melihat suatu masalah yang belum terpecahkan. Nah, kita melihat masalah. Oh, misalnya di sini di suatu daerah tertentu kesulitan dalam transportasinya seperti apa, itu bisa kita terpecahkan. Atau sulitnya mengalirkan aliran air dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu eksternal. Nah, itu juga mempengaruhi. Terus bagaimana kesulitan sehari-hari yang dihadapi orang tersebut. Kan sehari-harinya dia mengalami kesulitan. Oh, saya susah loh kalau mau belajar dengan menggunakan jaringan internet, mungkin karena koneksinya atau sinyalnya yang kurang bagus. Itu bagaimana pemecahannya? Atau saya susah loh mencari suatu barang dan di tempat daerah saya ini sulit sekali didapatkan, sementara itu perlu untuk para peserta didik dan memudahkan mereka mengikuti pembelajaran sekolah. Nah, itu perlu pemecahannya. Terus kebutuhan yang belum terpenuhi lainnya. Nah, ini faktor eksternal ini. Nah, setelah kita memahami faktor pertama ini, kita masuklah ke faktor kedua, yaitu risiko usaha. Jadi setiap usaha itu pasti ada risikonya ya, Rin ya. Iya. Iya, nggak bisa mulus-mulus aja, pasti ada risiko dan nanti masuk ke bagian kegagalan. Nah, risiko usaha ini apa? Yaitu kegagalan dalam menangkap peluang usaha. Nah, kadang kita salah menangkap peluang usaha. Nah, tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sekarang ini. Nah, itu bisa muncul ya apabila kita tidak memperhatikan permintaan. Nah, sekarang permintaan masyarakat itu seperti apa ya? Mereka itu maunya apa? Seleranya apa? Bagaimana dengan daya beli? Jadi kalau kita menciptakan suatu peluang usaha, kita harus melihat permintaan masyarakatnya seperti apa. Kemudian juga perubahan konjungturnya. Perubahan konjungtur ini maksudnya adalah ekonomi yang pasang surut. Kadang pada waktu tertentu ketika kita melakukan peluang usaha itu, alhamdulillah ya, istilahnya minat dari masyarakat itu cukup bagus, tapi terkadang juga mengalami surutnya, ada pasang ada surutnya. Ini perubahan seperti ini itu termasuk dari resiko usaha kita dan harus kita perhitungkan. Terus yang ketiga adalah persaingan. Nah, jadi persaingan ini, Rin, kita harus menyadari bahwa mungkin produk yang kita tawarkan itu bukan hanya kita saja yang menawarkan. Iya. Banyak juga para penjual lain yang ikut menawarkan. Nanti termasuklah persaingan harga di dalamnya. Terus terakhir resikonya itu adalah bencana alam, ya, atau gangguan teknologi. Itu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi, ya, bukan untuk menghilangkan risiko itu, tapi untuk mengurangi risiko usaha. Nah, yang pertama, kita harus sadar bahwa kita itu berkemampuan untuk mengolah usaha
usaha dan peluang itu. Mhm. Jadi kita istilahnya harus confidence gitu ya, harus percaya diri. Oh, saya bisa kok untuk melaksanakan usaha ini. Nah, seperti itu. Jadi kita akan terus move on. Ya. Terus yang kedua, berkeinginan kuat untuk strateginya. Jadi kita tidak hanya stuck di satu posisi saja. Di sini yang kita mainkan adalah promosinya. Jadi kita tidak hanya misalnya menjual suatu produk door to door atau dari relasi teman, keluarga sampai di situ, tidak ya. Jadi kita perlu promosi yang lebih dari itu, misalnya lewat media sosial. Sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah canggih-canggih ya Rin ya. Iya. Maksudnya kadang lebih pintar dari orang tua atau gurunya dalam hal teknologi ini. Mereka cepat sekali belajar. Nah, ini kita ambil segi positifnya saja. Lewat media sosial mereka bisa berpromosi lebih luas lagi. Nah, setelah sampai di situ, untuk mengurangi resikonya kita harus lebih kreatif dan inovatif. Jadi kita tidak boleh hanya ini produk saya modelnya A, sudah sampai di situ saja. Jangan, kita harus lebih kreatif lagi dan inovatif. Mungkin produk itu bisa kita modifikasikan, bisa kita tambahkan lagi fungsinya yang lebih banyak. Iya. Jadi lebih banyak peminat yang ingin membeli. Nah, terus yang ketiga faktornya itu Rin, yang mempengaruhi peluang usaha kita adalah keberhasilan dan kegagalan. Kita harus punya pandangan bahwa kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Karena setelah gagal terus stop. Nah, itu berarti kita tidak punya semangat yang kuat. Setelah gagal, ya coba lagi. Mungkin kita akan gagal lagi ya Rin. Mungkin Rini pernah membuat misalnya suatu produk atau buat kue gitu Rin. Pernah gagal nggak Rin kira-kira Rin? Sering banget. Ya, tapi Karena tetap belum dicoba ahli. lagi, ya. Iya, tetap harus dicoba lagi, Iya. coba lagi. Mhm. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman Rini adalah sudah berapa kali buat kue ya, dengan telur yang udah nggak terhitung, tapi nggak putus asa sih, tetap semangat sih buat lagi sampai akhirnya bisa. Iya, nah itu yang Ibu maksudkan. Kegagalan itu awal dari keberhasilan kita. Kita harus terus mencoba. Nah, tapi yang satu hal lagi juga, kita jangan setelah berhasil terus terlena. Wah, santai gitu ya, Rinnya udah bisa nih. Tetap kita harus terus berinovasi. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan itu. Oke. Itu dia materinya ya Bu ya. Iya. Masih ada lagi ya? Satu lagi. Iya. Satu lagi terakhir itu pemetaan peluang usaha aja. Nah, untuk pemetaan ini kita perlu memantau dulu seperti apa sih perubahan lingkungan dan adaptasi di suatu usaha itu agar usaha itu bisa lebih tumbuh dan bertahan. Nah, kita harus memetakan ya. Mengapa saya memilih produk nanti nama produknya itu abon pepaya ya Rin ya. Iya. Nah, kenapa saya memetakan itu? Karena saya melihat bahwa sebagian besar dari murid-murid kami itu mereka kan tinggal di daerah kota ya, daerah Gese, daerah Kawal situ ya, daerah Bintan. Nah, di sana itu terdapat banyak, saya lihat banyak sekali pohon pepaya, bahkan setiap rumah kayaknya ada pohon pepaya. Nah, itu bisa kita kreativitaskan ya. Nah, dalam melakukan pemetaan itu kita juga perlu menggunakan SWOT. Nah, SWOT ini kita pakai antara lain itu adalah strength-nya atau kekuatan yang kita punya dalam pemetaan. Yang pertama itu sudah termasuk strength, ya, maksudnya kita melihat ini ada kesempatan untuk membuat abon pepaya karena banyak terdapat pohon pepaya di daerah saya, misalnya seperti itu. Yeah. Nah, terus W-nya itu adalah weakness, tapi kita lihat juga kira-kira kelemahannya apa ya? Oh, mungkin ada kelemahan pada saat tidak musim pepaya, mungkin harganya akan lebih mahal dari biasanya. Terus yang O-nya itu opportunity, itu kesempatan, ya, bagaimana kita
menerima, misalnya kita sudah buat produk itu, kita tidak hanya berpikir nanti akan saya pasarkan di minimarket, supermarket, atau door to door, teman ke teman, keluarga ke keluarga. Kita lihat opportunity ke lain pihak. Misalnya kita bisa menawarkan produk kita ini di pesta perkawinan, misalnya kan suka ada kering-keringan seperti itu sebagai tambahan, atau di catering yang bisa kita tawarkan kesempatan seperti itu. Yang terakhir itu adalah street ya. Street ini jangan lupa bahwa masih banyak lagi pesaing yang ada di luar sana. Seperti itu Rin, faktor yang sangat mempengaruhi peluang usaha. Iya, itu dia materinya tentang tema kita pada hari ini ya, Sahabat Kreatif, ide dan peluang usaha di masa pandemi. Sebenarnya dalam diri seseorang itu punya banyak ide dan juga peluang untuk berusaha ya Bu ya. Cuman terkadang semuanya terhenti karena modal. Ya kan Bu, modal. Terus lagi udah mikir untung nggak ya, rugi nggak ya? Nanti kita bahas lagi Bu. Nanti kita bahas, dan buat yang udah kring yang sudah nelpon sabar ya. Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh. Loh, kok dibuang, Bu? Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga? Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan? Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini? Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu. Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja. Sorry. Saya terburu-buru. Pak, antri dong. Eits, stop. Anak kecil, minggir kamu. Coba deh Bapak baca tulisan itu. Jaga ketertiban, harap antri. Nah, itu Bapak bisa baca. Anak kecil, kamu ini. Memangnya enak dipermalukan anak kecil. Malu itu berat loh, Pak. Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Anak kecil aja tahu. Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Kamu sedang mendengarkan Produ FM, suara kreativitas. Sahabat Kreatif, masih belajar di RRI untuk siang hari ini ya. Dan tentunya kita masih bersama dengan Ibu Emil ya. Halo Ibu Emil. Halo Mbak Rini. Iya. Panggil Mbak Rini deh ya. Kenapa? Ibu Emil, kita masih ngomongin tentang ide dan peluang usaha nih Bu ya. Karena pasti banyak ya orang yang ingin mencoba berusaha, berbisnis gitu ya Bu ya. Cuman ya itu dia, modalnya harus besar atau modalnya harus ada gitu kan. Belum lagi nanti rugi nggak ya? Untungnya nggak seberapa, ruginya banyak. Nah, kalau kita udah berpikiran kayak gitu, gimana Bu? Untuk kelanjutannya nggak bisa ini ya, nggak jadi-jadi ya buka usahanya. Nggak akan pernah berjalan kalau seperti itu. Jadi harus seperti apa Bu? Iya, jadi ya Mbak Rini, juga pendengar RRI, juga anak-anak ibu yang ada di luar sana,
untuk memulai suatu peluang usaha itu perlu kita pikirkan dengan matang, diantaranya yaitu pertama itu merencanakan. Kita harus rencanakan dulu usaha produk makanan apa yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi jenis usaha makanannya itu apa. Ya. Setelah itu baru kita merancang. Akan contoh di sini yang akan saya paparkan nanti kalau ada waktu ya Mbak Rini ya, tentang abon pepaya itu. Bagaimana kita merancang abon pepaya itu. Terus yang tak kalah pentingnya adalah menghitung BEP-nya. Nah, BEP ini adalah break even point. Jadi itu adalah titik impas. Jadi dari BEP ini kita bisa menghitung kita itu rugi atau tidak nanti. Jadi semuanya harus dikalkulasikan ya. Kita rugi atau tidak nanti kalau kita buka usaha ini. Nah, setelah itu setelah kita menghitung semua itu dan ternyata kita bisa menjalankan, baru kita buat produknya. Nah, setelah kita membuat produknya, kita jangan lupa untuk promosi. Nah, namanya promosi ini kan misal nih ya Mbak Rini ya dan anak-anak ibu semua, kita punya modal yang kecil lah, bisa disebut seperti itu. Modalnya tidak besar, berarti kita jangan coba membuat satu usaha dalam lingkup yang besar. Kita buat saja usaha mulai dari usaha mandiri yang kecil. Nah, dengan modal yang kecil. Nah, nanti baru kita promosikan, ya bisa lewat dari teman-teman, kan teman-teman kita banyak, ya relasi, mungkin dari keluarga, atau dari tetangga-tetangga, kita door to door atau bisa. Atau kita nanti bisa sudah merancang promosi kita, nanti taruh di warung-warung yang di sini deh, atau di minimarket yang di dekat-dekat rumah. Jadi itu sudah kita perhitungkan. Nah, kemudian kita jangan lupa juga membuat laporan. Nah, laporan untuk usaha, walaupun mandiri kecil ini ya, usaha rumahan, kita harus tetap ada laporan. Nah, setelah itu, misalnya dengan modal kecil, ini kita takut, nanti kita nggak balik modal nih, malah rugi. Nah, itulah manfaatnya dari BEP tadi itu Mbak Rini. BEP ini adalah break even point atau titik impas, di mana kita nanti bisa mengetahui dengan pengeluaran kita itu kita tidak usah dulu memikirkan untung. Balik modal dulu enggak. Nah, tahap awalnya seperti itu, balik modal dulu. Nah, BEP ini terdiri dari 3 poinnya, yaitu fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini kalau kita usaha mandiri kecil tidak perlu kan tenaga kerja yang harus dibayarkan, tidak perlu membayar penyusutan mesin, ini termasuk dalam fixed cost. Jadi kita tenaga kerja hanya kita pribadi. Alat-alat yang kita gunakan pun yang ada di rumah. Nah, ini mengurangi biaya. Nah, terus variable cost. Nah, variable cost ini itu biaya per unit tergantung dari volume produksi kita. Maksudnya biaya cost ini termasuklah itu misalnya walaupun kita di rumah nih ya Mbak Rini numpang sama orang tua, listrik itu tetap harus kita perhitungkan sama air. Bantulah nanti sedikit gitu kan untuk orang tua. Terus bahan bakunya, ini masuk ke variable cost. Nah, terus setelah kita mengidentifikasi itu, kita itu, nah selling price-nya seperti apa? Nah, harga jual per unit dari produk kita. Nah, jadi benar-benar memerlukan perencanaan yang matang. Seandainya kita hitung dari semua BEP itu ternyata, saya kok tidak dapat, jangankan untung, modal aja nggak balik ini ya Mbak Rini ya. Nah, berarti perencanaan kita salah, jangan dilaksanakan, ya itu pasti akan rugi. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh untuk abon ini ya Rini ya. Iya, silakan Bu. Ya, untuk abon pepaya ini ya kalau kita lihat biaya variabel atau modal yang kita keluarkan itu
bisa terdiri dari pepayanya. Misalnya pepayanya itu 1,5 kilogram yang kita butuhkan. Nah, untuk usaha awal kan kita bisa ambil, mungkin di kebun ada. Saya nggak punya pohon pepaya nih Bu, gimana? Mungkin di tetangga ada. Nah, kita perlu pepaya yang muda, yang mengkal. Nah, itu mungkin costnya sedikit lebih murah. Nah, jadi kita perlu menambahkan bumbunya apa? Mungkin ada minyak gorengnya, tepung tapiokanya, tepung beras. Dan tak kalah pentingnya untuk keemasannya. Nah, keemasannya ini perlu kita perhitungkan karena kadang masyarakat itu melihat ya kemasan yang menarik ya Bu? Kemasannya yang menarik, isinya belum tentu nyata atau tidak. Nah, itu sangat-sangat diperhitungkan. Setelah kita totalkan biaya variabelnya, untuk biaya tetap sementara kita tidak perhitungkan karena kita bekerja sendiri. Nah, Ibu coba tadi mengkalkulasi itu sekitar 43.500 dari semua biaya variabel yang sudah Ibu hitung untuk bahan abon pepaya tadi. Nah, setelah kita produksikan itu, kira-kira berapa bungkus yang bisa kita jual? Misalnya dari 1,5 kilo pepaya muda itu bisa menghasilkan 12 bungkus, di mana satu bungkusnya itu sekitar 125 gram. Dan kita coba hargai dengan harga yang jangan terlalu tinggi ya Mbak Rini ya, karena kan kita ini menarik peminat dulu nih, menarik pelanggan. Iya. Tapi tetap kualitas harus kita jaga. Kita hargain aja 10.000 misalnya. Itu sudah dapat 20.000. Dikurang dengan total biaya kita 43.500. Itu kita sudah dapat modal. Modal sudah tertutupi. Itu ada sedikit keuntungan sekitar 76.500. Nah, itu untuk 1,5 kilo abon pepaya. Nah, tadi yang dipertanyakan, Bu, kalau tidak laku gimana? Iya kan? Nah, tidak laku gimana? Nah, jadi untuk ini Mbak Rini dan anak-anak Ibu semua balik lagi tadi ke promosi dan BEP-nya. Ini harus kita perhitungkan betul-betul. Seandainya BEP-nya atau titik impas dari break even point ini tidak mengcover, berarti rencana kita itu gagal. Jangan dilaksanakan. Misalnya setelah dihitung-hitung, kok malah tekor. Jangankan keuntungan, modal aja nggak balik, berarti perencanaan kita tidak matang. Apabila perencanaan kita matang, nah promosi yang akan kita mainkan. Kita mau promosikan ini kemana? Seperti kita ketahui ya Mbak Rini, anak-anak kita ini sudah paham betul dengan masalah gadget, jadi mereka bisa ke Facebook. Ya, Sobat Kreatif, tadi terputus, kita sambung lagi di sesi yang terakhir ya. Ibu Emil. Iya. Tadi terputus ya. Oke Bu, kita lanjut lagi Bu ya. Mungkin di sesi yang terakhir bisa sedikit dikasih ke Sahabat Kreatif gimana cara pembuatan abon pepaya. Karena kan selama ini yang Rini tahu abon itu dari ikan ya, daging. Ini abon pepaya lebih murah ya. Dan gampang didapat. Lebih murah dan banyak mengandung bahan nabati ya, kayak nabati, serta juga vitamin A-nya ini Mbak Rini. Nah, sebenarnya tidak sulit ini kita membuatnya. Yang kita perlukan itu hanya 1,5 kilo pepaya muda ya. Seperti biasa kita kupas dulu, terus kita potong 4 ya, kita sambil 4, kita cuci bersih dan kita parut. Nah, untuk menghilangkan rasa pahitnya atau getahnya itu, nanti setelah dicuci bersih, ditiris, kita kasih garam kasar dulu Mbak Rin. Garam kasar sekitar 3 sendok makan aja sambil kita aduk remas hingga dia sedikit lentur. Nanti baru kita cuci lagi ya, cuci dengan sedikit diremas, jadi airnya nanti akan keluar.
Nah, ini mengandung juga mengurangi kadar air yang ada di papayanya itu. Nah, untuk biar dia sedikit lebih cepat kering, kita bisa menjemurnya sebentar ya Mbak Rini. Nah, sebenarnya untuk bumbunya itu tidak sulit karena banyak atau terdapat di dapur kita sendiri, yaitu kita hanya perlu bawang merah, sedikit serai, jahe, bagi yang suka pakai jintan boleh pakai jintan, ya. Bawang putih dan sedikit ketumbar saja. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan betul itu adalah tepungnya. Nah, tepung yang kita pakai untuk 1,5 kilogram pepaya muda ini adalah tepung tapioka dan tepung beras. Nah, masing-masing 180 gram. Kalau kita nggak punya timbangan nih, misalnya ya, kita bisa pakai sendok makan itu 12 sendok makan. Jadi 12 sendok makan tepung tapioka dan 12 sendok makan tepung beras. Nah, kita tambahkan sedikit saset ya, 1 saset tepung bumbu instan yang membuat dia akan sedikit lebih crispy. Nah, itu sekitar 5 sendok makan saja. Nah, jangan lupa garam ya Mbak Rin ya, nanti tawar ya. Garam dan juga bubuk kaldu atau penyedap rasa. Nah, jadi bumbu ini nanti kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita campurkan ke parutan pepaya tadi, dan kita tambahkan lagi sedikit atau setengah sendok teh aja garamnya, serta penyedap rasa, juga merica. Nah, kita aduklah rata ya Mbak Rini. Nah, untuk proses penepungannya, ini tipsnya ya Mbak Rini dan anak-anak ibu semua, jangan kita langsung masukkan tepungnya di parutan pepaya tadi yang sudah dibumbukan. Nah, jadi tepungnya itu yang sudah dicampur, itu kita taruh di nampan atau di baki ya, sedikit besar, kita taruh semua. Nah, parutan pepayanya tadi kita ambil segenggam aja. Segenggam kita gaul di tepung tadi ya, sambil nanti minyaknya dipanaskan karena akan langsung digoreng. Kita gaul tadi ke tepung segenggam aja dulu, sambil sedikit di remas-remas. Terus kita gunakan tempat yang bolong-bolong gitu ya Mbak Rini. Saringan ya, bukan? Saringan seperti saringan plastik gitu ya. Biar tepung yang tidak melengket di pepaya tadi tidak ikut tergoreng. Nah, jadi dia tidak akan tebal. Nah, itu langsung kita goreng, jangan kita tunggu parutan berikutnya lagi. Nah, kita goreng sekali goreng segenggam itu. Nah, itu tipsnya sehingga dia nanti akan crispy. Nah, kita gorengnya dengan api sedang sampai matang dan kering, yang sekali diaduk. Oh, jadi tepung tapioka dengan tepung beras tadi itu digaul, tapi harus diayak dulu ya Bu ya? Bukan diayak. Oh, bukan diayak. Yang diayak itu ada. Nah, setelah tepung tadi kita taruh di nampan atau di baki, kan kita ambil parutan pepaya yang sudah tadi ya Mbak Rin. Kita taruh di atas, kita gaul di tepung tadi. Nah, parutan itu tadi yang sudah digaul kita ayak lagi. Oke. Nah, jadi tepungnya tidak menggumpal dan menempel di parutan kelapa. Kalau menggumpal menempel, nah itu yang membuat nanti adonnya tidak crispy. Jadi kayak tepungnya tipis-tipis gitu ya di pepayanya ya Bu ya? Iya. Oke. Udah, jadi gitu aja Bu. Iya, mungkin untuk lebih misalnya nih kita mau inovasi lagi, kemarin cuma seperti itu aja bumbunya, pengen rasa yang lain, mungkin ada customer atau pelanggan atau masyarakat bosan dengan rasa itu, nah kita bisa tambahkan misalnya rasa jagung bakar, kan sekarang sudah ada ya seperti itu, jagung bakar atau balado bawang. Itu untuk menambah rasa yang berbeda. Seperti itu.
Oke, jadi itu ya Bu ya. Mudah-mudahan sahabat kreatif bisa mencobanya di masa liburan seperti saat ini karena gampang banget. Modalnya cuma 43.000 ya Bu. Kalau punya pohon pepaya sendiri jauh lebih Iya, ini lebih murah lagi modalnya. lagi modalnya bisa Mm-mm, dikurangi. gitu. Oke Bu, ini ada yang bertanya yang terakhir nih ya Bu. Ada Ya, Muhammad Yusuf katanya kalau mau buka usaha di kawasan perusahaan atau industri apa yang cocoknya ya Bu ya, katanya gitu. mhm. Jadi dia pengen Kalau menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. ya tapi tetap di produk yang dia buat ya. Heeh. Mungkin pertama-tama kita harus lihat dulu, mungkin Muhammad Yusuf ya, selamat siang. Lihat dulu itu pabriknya pabrik apa. Mungkin pabrik itu kalau misalnya memproduksi suatu barang tertentu berarti target kita adalah karyawannya ya Mbak Rini ya. Kalau misalnya karyawannya yang kita targetkan, kita harus menganalisa dulu, merencanakan dulu sebelum kita menentukan oh saya mau jual ini. Nah balik lagi tadi ke faktor yang mempengaruhi tadi, 4 faktor tadi. Nah kita harus lihat dulu kira-kira peluang apa yang bisa kita dapat di situ. Apakah di sekitar daerah situ sudah banyak, kalau kita mau menawarkan makanan ya, sudah banyak pengusaha warung atau restoran ya seperti itu. Kalau sudah banyak, oh berarti kita alihkan lagi tidak untuk restorannya atau rumah makan. Apa yang bisa kita masukkan di warung-warung itu? Iya. Nah, kan juga produk makanan ya kita masukkan di situ. Nah, kita bisa balik lagi untuk memproduksi produk barang kita sendiri, pengolahan makanan, tapi kita tempatkan di situ. Tapi misalnya kalau ternyata di daerah itu tidak banyak warung makannya, kan mungkin karyawannya kesulitan mencari makan, ataupun mereka mungkin malah tidak bisa keluar gitu ya. Mungkin waktu senggang untuk istirahatnya itu isomannya itu tidak panjang. Nah itu bisa kita strategikan. Oke, saya akan jual makanan tapi langsung masuk ke perusahaannya. Iya. Nah, ini perlu kerjasama lagi dengan perusahaan yang bersangkutan. Iya. Oke. Catering lah. Kira-kira seperti itu ya. Biasanya kalau di perusahaan sih lebih banyak tempat makan ya. Harusnya sih lebih dari satu karena kan ya bosen juga dong kalau di tempat makan itu aja gitu. Dengan menu yang berbeda juga boleh gitu ya Bu ya. Itu pasti. Kita aja bosan ya Mbak Rin. Oh. Menu yang sama. Iya. Oke deh, ini yang terakhir ya Bu ya, karena juga waktu yang memisahkan kita. Asik banget ngobrolnya dari jam 10 tadi nggak kerasa udah 1 jam ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman sahabat kreatif yang lagi liburan, khususnya yang SMA, SMP, yang udah bisa lah ya, mencoba untuk belajar buat itulah ya makanan ya Bu ya. Makanan terus dijadiin usaha gitu ya Bu ya. Yang terakhir mungkin Bu, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat kreatif sebelum kita berpisah? Baik Mbak Rini. Jadi untuk sahabat kreatif RRI, juga anak-anak ibu yang ada di luar sana, seperti kita pahami di masa-masa sulit pandemi seperti ini ya, tetap aja kita harus berusaha, jangan putus asa, selalu mencari celah atau jeda untuk mendapatkan peluang usaha, dan jangan lupa selalu berusaha walaupun ada kegagalan, itu adalah awal dari keberhasilan. Terus saja berusaha, ya insya Allah kita akan mendapat rezeki dan manfaat. Iya, oke deh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Rini. Iya, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, salam buat keluarga tercinta Ibu, sehat selalu ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Iya Sobat Kreatif, itu dia Ibu Emilia Rosa Dias SPDI, guru SMA Negeri 1
Toapaya Kabupaten Bintan dengan topik kita hari ini, ide dan peluang usaha di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi masukan buat kita, khususnya buat yang ingin membuka usaha. Jadi jangan takut kalau pengen membuka usaha, walaupun modalnya kecil, tapi memang harus dipertimbangkan dengan matang biar sesuai dengan yang diharapkan. Hari ini gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Prodo FM, suara kreativitas, Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 2 FM, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.